Oke, hari ini kita bakal adu 3 raksasa investasi yang lagi heboh banget dibicarain. Saham, kripto, sama forex. Siapa juaranya? Bukan soal untung doang ya, tapi kita mau bongkar. Apa sih resiko sebenarnya di balik semua janji keuntungan itu? Nah, ini dia pertanyaannya. Saham, kripto, atau forex? Saya yakin banget, ini pertanyaan yang sering muncul di benak Anda kan? Mana nih yang paling pas buat saya? Dan yang paling penting, mana yang resikonya paling bisa kita handle? Soalnya begini, ketiganya itu sama-sama nawarin janji manis, pertumbuhan. Tapi di balik janji itu, ada harga yang tersembunyi, yang sering banget kita lupain. Apa itu? Ya, risiko. Dan ngertiin risiko ini, itu kunci utamanya buat jadi investor yang pinter, bukan cuma ikut-ikutan. Oke, ronda pertama. Yuk kita kenalan dulu sama 3 kontender utama kita ini. Soalnya, masing-masing punya karakter dan gaya main yang, wah, beda banget. Kalau kita lihat ringkasannya, gini nih. Pertama ada saham, si juara klasik yang udah terbukti dari dulu. Terus ada forex, wah ini raksasa global. Bayangin aja, perdagangannya itu 7,5 triliun dolar per hari. Gila kan? Dan terakhir ada kripto, si wildcard yang super volatil dan susah ditebak. Kita mulai dari saham ya. Anggap aja ini pemain senior yang mainnya udah jelas aturannya. Waktu Anda beli saham, itu artinya Anda beli sepotong kecil dari sebuah perusahaan beneran. Jadi untung ruginya investasi Anda, itu ya nyambung banget sama sehat atau enggaknya bisnis perusahaan itu di dunia nyata. Lanjut ke forex, ini pasar paling gede sedunia, tempat kita jual beli mata uang. Skalanya yang raksasa dan likuiditasnya yang tinggi itu emang menarik banget. Tapi, awas, ada yang namanya leverage. Ini ibarat pedang bermata dua. Bisa bikin untung Anda berlipat ganda, tapi bisa juga bikin rugi Anda jadi berlipat ganda. Ngeri-ngeri sedap. Nah, ini dia si biang kerok sekaligus primadonanya, kripto. Aset digital yang pasarnya nggak pernah tidur, buka 24 jam 7 hari seminggu. Potensi untungnya bisa gila-gilaan, tapi ya gitu, risikonya juga sama gilanya. Ayunan harganya ekstrim, terus aturannya juga masih abu-abu. Benar-benar wild card. Oke, udah kenalan kan? Sekarang kita masuk ke bagian intinya. Gimana caranya kita menilai risiko mereka secara objektif? Yuk, kita intip dapurnya para ahli, gimana mereka mengukur kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang ada di pasar. Gampangnya gini, risiko itu datangnya dari 2 sumber. Ada faktor eksternal, ini yang di luar kontrol kita. Contohnya, ya kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi dunia, hal-hal kayak gitu. Terus, ada juga faktor internal, ini yang nempel di asetnya itu sendiri. Misalnya, ya soal leverage tadi, atau segampang apa sih aset itu bisa dijual lagi? Nah, biar nggak cuma ngawang-ngawang, para ahli itu punya toolkitnya sendiri buat ngitung resiko. Ada standard deviasi, ini buat ngukur mood swing alias volatilitas harga. Terus ada Sharpe ratio buat nimbang-nimbang imbal hasil dibanding risikonya. Ada juga Sortino ratio yang fokusnya ke risiko rugi doang. Dan VAR buat ngira-ngira, kira-kira rugi maksimalnya berapa ya? Canggih kan? Nah, ini dia nih bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Udah cukup teorinya, sekarang kita lihat datanya langsung dari penelitian. Gimana hasilnya pas ketiga jagoan ini diadu satu sama lain? Dan hasilnya langsung kelihatan jelas banget. Coba deh lihat grafiknya. Terbukti sudah hipotesis penelitiannya, kripto itu tingkat volatilitasnya atau mood swingnya jauh lebih tinggi dibandingin saham sama forex. Nggak ada lawan. Biar kebayang ya, se-ekstrim apa sih fluktuasi harga harian buat kripto-kripto besar, itu bisa 5-10%, bahkan bisa lebih. Bayangin, dalam sehari harganya bisa naik turun segitu. Kalau dibandingin sama pasar tradisional, ini sih level pergerakan yang luar biasa. Oke, kita coba rangkum ya pakai kartu skor resiko ini. Buat urusan volatilitas, jelas kripto dapat nilai tinggi. Terus soal dampak regulasi, kripto sama forex sama-sama dapat rapor tinggi, rentan banget sama aturan baru. Nah, tapi begitu ngomongin risiko leverage, forex ini juaranya, nggak ada yang ngalahin tingginya. Tapi ada plot twist yang menarik banget di sini. Walaupun risikonya masing-masing tinggi, ternyata pergerakan harga mereka itu nggak selalu seirama. Artinya apa? Justru karena itu, mereka bisa jadi rekan satu tim yang solid di dalam portofolio Anda. Jadi pas yang satu lagi turun, bisa jadi yang lain lagi naik. Inilah yang namanya diversifikasi. Keren kan? Oke. Setelah kita bongkar semua ini, terus apa gunanya buat Anda? Gimana cara kita nerjemahin semua pengetahuan ini jadi keputusan investasi yang lebih cerdas? Buat Anda semua, para investor dan trader, pesannya simple. Pertama, kenali profil risiko Anda.
Anda ini tipe yang berani atau yang cari aman? Kedua, jangan ambil keputusan karena emosi atau FOMO, tapi pakai data. Dan yang paling penting, pastiin pilihan investasi Anda itu nyambung sama tujuan keuangan Anda. Mau buat apa investasinya? Jangka pendek, jangka panjang, itu harus jelas. Dan ternyata, pembahasan kita ini gunanya bukan cuma buat perorangan loh. Ini juga jadi masukan penting buat para regulator kayak OJK atau Bapepti. Semakin mereka paham risikonya, semakin bagus aturan yang bisa mereka buat. Ujung-ujungnya buat apa? Ya buat ngelindungin investor, buat ngelindungin kita semua. Jadi sekarang Anda udah lihat kan peta risikonya? Pertanyaannya saya balikin lagi ke Anda. Anda ini tipe investor yang mana? Yang suka tantangan, siap dengan gejolak pasar demi imbal hasil tinggi? Atau Anda tipe yang lebih suka main aman, yang penting stabil? Gak ada jawaban yang salah. Yang penting Anda tahu jawabannya. So, tipe investor manakah Anda?